Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat dan dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat dan dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan memberikan sebuah tayangan yang menarik yang akan mengedukasi kita. Mari kita lihat videonya teman-teman, jangan skip supaya kita mendapatkan wawasan. Ini dia videonya. Memang mereka senang memang ditipu. Apalagi kalau namanya penipu itu mengatakan bahwa pernah jadi pendeta. Oh, naik ratingnya itu bagi mereka. Udah banyak penipu-penipu. Ntar kita buka. Dani mau minta data. Apakah data sedemikian banyak dia pura-pura bodoh? Banyaknya panggilan ya untuk mengisi dakwah. Mungkin dia menipu menggunakan tipuan ya dengan kesaksian-kesaksian palsu. Saya yakin iman yang dibangun di atas kesaksian palsu hanya akan menghasilkan iman yang palsu. Ustaz, 2 Efes 2 Filipi. Saya buka, ada Ustaz, 2 Efes 2 Filipi. Seringkali itu mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah itu kurang, buka lagi Pak Bombo. Data banyak, buka Pak, tolong Pak. Dia tidur. Merenung ya, merenung. Mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus saya. Modus mualaf, penipuan. Tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan. Saya jelaskan penipuan. Coba buka lagi Pak Umum. Semua yang ngaku-ngaku Kristen penipu. Kenapa nggak? Saya pernah di Makassar itu. Kalau kita mau sandingkan dengan kasusnya Yusuf Manubulu, mereka semua mestinya diciduk. Wah, ini siapa ini? Ini siapa? September 2015 saya pernah adu debat dengan seorang mantan muslim Murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, ala itu menurut dia. Itu diadakan resmi di di Masjid Al-Martas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia? Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dihadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesenia. Coba cari surah Yesenia Pak. Ini mantan pendeta loh. Surah lagi, surah. Mana ada? Surah lagi. Surah Yesenia. Coba buka Pak Bombo. Aduh. Ada di tempat sampah. Nah, makanya seperti ini Dani itu memang iblis, pura-pura dungu tapi memang dongo. Ya. Sudah banyak video saya puluhan video. Ya. Semua tipu-tipu yang ngaku-ngaku mantan pendeta, mantan segala macam. Bahkan sudah dibuka sendiri oleh Ade Armando bahwa mereka memang penipu semua. Tapi yang saya heran nggak ada pernah yang mau laporin.
gitu. Itu ya, jadi kalau mau dikasih berkaca dengan kasusnya yang lain, kasusnya siapa, MKC ya, Yusuf Manubulu ya, mereka harusnya diciduk karena memang apa ya, karena memang sama juga orang kelompoknya mereka sendiri, susah, nggak akan bisa. Sama aja kita ngelapor ke penjahat, penjahatnya juga ya, dia juga penjahat yang kita laporin kan gitu ya. Coba dengerin Pak Lidara. Pak Bom, satu lagi biar Pak Bom buka, supaya buka semua. Cynthia De Frates, perempuan ini mengaku mantan pendeta yang masuk Islam setelah mendengar suara azan. Channel-channel YouTube bersimbol Islam menyambutnya gembira. Video Cynthia diterima sebagai mualaf di sebuah masjid menjadi viral. Sebuah channel menerbitkan judul "Pendeta asal Maluku Cynthia Teresia De Frates menemukan hidayah dan mengucapkan syahadat." Kanal YouTube yang lain menulis, "Hidayah suara azan, pendeta cantik di Maluku jadi mualaf." Dalam video itu hadir Cynthia yang bercerita tentang perjalanan spiritualnya. Dia lahir pada 1995 dengan orang tua Ambon dan ayah Belanda. Saat dia lahir, ayahnya seorang polisi warga Belanda pulang ke negara asalnya. Cynthia mengikuti pendidikan Alkitab di Universitas di Bali. Setelah lulus, dia memimpin sebuah gereja di Maluku Tenggara. Kemudian dipindahkan ke Bali karena dia banyak tak sependapat dengan gereja. Pada 2020, menurutnya ia kembali ke Ambon. Dan di Ambon untuk pertama kalinya ia menyatakan mendengar suara azan berkumandang. "Hati saya hancur," kata Cynthia terisak. Ia merasa mendapat hidayah dari Allah, dan itu berlangsung beberapa kali. Dia memohon kepada Allah untuk menolongnya, dan Allah pun mempertemukan dia dengan banyak orang yang membawanya masuk ke dalam Islam. Kini dia mengubah nama menjadi Siti Rahmat Fadilah. Benarkah cerita itu? Tidak jelas. Yang pasti cerita Cynthia sudah langsung dibantah. Beredar pengakuan dari beberapa orang yang menyatakan diri sebagai tetangga dan kenal baik Cynthia. Ada Jun Karnenoya, Bisa Salakai, Rosi Pati Pelohi. Kalau berdasarkan cerita ketiga perempuan yang beredar di medsos ini, Cynthia bukanlah orang seperti yang diakuinya. Ayahnya bukan orang Banda, dia bukan pendeta. Yang pendeta adalah mantan suaminya. Dia sendiri tidak mungkin mendapat pendidikan Alkitab di Universitas di Bali karena tidak ada universitas di Bali yang memberikan pendidikan Alkitab. Dari pernikahannya, Cynthia sudah melahirkan 2 putra. Cynthia dan suaminya sudah berpisah, walau belum cerai. Dan perpisahan mereka terjadi karena antara lain kasus perselingkuhan dan penipuan arisan barang online. Terus terang, saya sendiri sih nggak tahu pasti cerita versi mana yang lebih benar. Namun kalau kita perhatikan selama ini memang sudah banyak mu'alaf yang menyebarkan cerita bohong. Sebelum ini misalnya ada mu'alaf bernama Fauzan Al-Azmi. Dia mengaku lulusan S2 Teologi Injil Vatikan School di Vatikan. Dia mengaku ayahnya adalah seorang kardinal bernama Yohanes Ignatius dan ibunya adalah penyebar Injil. Tapi belakangan diketahui, dia itu bukan mu'alaf. Dari dulu dia sudah muslim. Nama aslinya Joko Subandi, asal Kudus. Dia bilang ibunya bernama Maria Laura, padahal ibunya bernama Surahma. Joko memang penipu berat. Dengan predikat mu'alafnya, dia menikahi belasan perempuan dari Ciamis, Batam, Riau, dan Jambi. Banyak korban yang sampai tertipu ratusan juta rupiah. Begitu pula ada Chris Bangun Samudra. Dia mengaku alumni S3 di Vatikan. Kebohongannya dengan segera teridentifikasi karena di Vatikan tidak ada universitas yang mengeluarkan gelar S3. Belakangan terbongkar, dia cuma pernah bersekolah di SMA Katolik Seminari di Kota Blitar, Jawa Timur. Bahkan tidak sampai tamat. Ada pula Stephen Indra Wibowo. Dia terkenal sekali sebagai Ketua Mu'alaf Center Indonesia, yakni semacam lembaga pusat pelayanan bagi para mu'alaf. Dia ketahuan bohong mengaku sebagai mantan romo di Katedral Jakarta. Ketahuannya pun sederhana banget. Dia bilang menjadi pastor pada tahun 2000, sementara dia mengaku lahir pada 1981. Masalahnya, nggak mungkin seseorang menjadi imam pada usia 19 tahun. Menjadi pastor di Katolik itu tidak seperti proses menjadi ustadz atau ulama di Islam. Untuk menjadi pastor Katolik, seseorang harus menjalani proses pendidikan bertahun-tahun dan berat. Jadi nggak mungkinlah Stephen sudah menjadi pastor pada usia semuda itu. Atau ada juga yang lebih senior, misalnya saja Yahya Waloni, yang sekarang tersandung perkara hukum karena dituduh menghina Kristen. Dia juga mengaku sebagai mantan pendeta, dan mengaku sebagai pendiri dan mantan rektor Universitas Kristen Papua. Belakangan ketahuan dia bohong, karena adanya bantahan dari Universitas Kristen Papua sendiri. Ya.
Ya kalau yang masih mau percaya dengan para penipu ini, berarti mereka memang penipu. Penipu pasti percaya dengan penipu. Iblis percaya dengan iblis. Itu saja, seperti Dani bilang, penipu, pendusta adalah iblis. Jadi mereka lebih percaya iblis. Karena Itu mereka saja. mau suka ditipu terus sih. Ya, suka ditipu dan suka menipu. Karena takiyah kan bisa tiga hal begitu. Jadi nggak heran lah. Nah, itu dimanfaatkan oleh penipu-penipu. Jadi penipu-penipu ya begitu. Jadi ada yang suka menipu, para penipu juga mau join dengan penipu, kan begitu. Kalau penipu kan satu kelompok, kan begitu. Cuma sayangnya banyak orang seperti Pak Dani gampang sekali ditipu. Asal sudah mau menjelaskan sesuatu yang sesuai dengan yang didengarnya. Maka seperti jin itu kan, kalau dengar Al-Quran, kan jin itu juga punya Quran sendiri. Mereka sekongkol begitu. Jadi jin ngumpul dengan jin. Pak Dani juga begitu. Dia suka apa yang didengarnya walaupun dari jin. Ya karena jin dengan jin suka kumpul-kumpul ya sama orangnya begitu. Bohongnya berbohong terus. Apa? Saya tidak heran saja. Karena itu karena spirit pada dulu. Islam dies. Itu sering kita kumandangkan itu. Without lies, Islam dies. Tanpa takiyah, tanpa bohong, Islam kosong melompong, kan begitu. Pak, kalau maaf, salam. Salam, Pak. Salam. Karena spirit dan input itu. Kalau logika saya sih mereka nggak juga sebodoh-bodoh amat begitu ditipu ya oleh Kainama, tetapi memang maksud dan tujuan mereka untuk menista agama Kristen aja dan membuat para lemah iman di pengikut Kristus menjadi lengah mungkin bagi mereka, karena nggak semua mereka pasti bodoh, tetapi memang tujuan mereka itu pas ada diakomodir dari orang-orang seperti Kainama, seperti Waloni, itu kesempatan mereka untuk menyerang iman-iman yang cetek dari pengikut Kristus. Mungkin salah satu ya itu, tetapi ada berbagai unsur, tapi mungkin kebodohan bisa saja ada ya, gitu Pak. Iya, jadi maksud saya tadi itu kan kalau namanya memang mereka mau nipu ya begitu untuk memualafkan orang, ya artinya penipu gabung-gabung dengan penipu kan, jadi karena memang penipu ini suka yang menipu saja kan begitu. Jadi mereka akan mengundang orang-orang yang mau menipu. Pasti orang tahu lah. Nggak mungkin lah ya, memang nggak mungkin ada orang sebodoh itu mau saja tahu menipu. Cuma ya karena memang tujuannya sama ya, yang satu memanfaatkan, yang satu dimanfaatkan, kan begitu. Sama-sama nipu, penipu memanfaatkan yang menipu. Jadi nggak mengherankan lah. Masa, tapi ya begitulah ya. Kalau udah kebelet dengan agama ya, harus menunjukkan bertakiyah boleh untuk agama, itu kan adanya di Islam. Mana ada ajaran agama lain yang bisa bertakiyah? Ini kan aneh-aneh. Ya kalau kamu nggak bisa, kamu seharusnya nggak berbohong. Tapi kalau terpaksa kamu juga boleh bohong. Itu di Ali Imran 328, Ali Imran ya, ayat 28 jelas. Karena mereka pakai ilmu kecuali begitu. Apa itu? Bisa berbohong. Jadi kalau misalnya untuk menyebarkan agama dengan bohong juga boleh. Karena terpaksa kan begitu. Karena kalau nggak begitu Islam mati. Terpaksa main bohong pun masuklah, kan begitu. Dibaca aja Ali Imran 328, itu jelas sekali. Kecuali nanti kamu kecuali, kan banyak kecualinya dalam agama yang satu ini. Ya nggak heran lah kalau kayak nama ustadz-ustadz yang mualaf itu cari makan gitu, terus tapi masih terus dipercaya. Yang goblok siapa? Ya orang-orang yang kupingnya mau mendengarkan kebodohan-kebodohan saja begitu. Masa kayak nama mau didengarkan tentang Alkitab? Kan aneh, ya dengarkan Pak Bom lah. Masa kayak nama yang dengarin? Ya, kalau Ginca besok juga bilang udah mualaf dari pendeta, S4 lagi. Pasti, top itu Ginca. Langsung rating tinggi. Lumayan dapat zakat Pak. Karena spirit Pak. Ginca dapat rumah, dapat mobil, dapat usaha. Istri juga nambah Pak. Istri nambah. Usaha beternak cacing. Palidara, putar iklan itu dulu, Pak Palidara, putar ke Sakti nonton. Apa tuh? Iklan itu. Itu luka. Oh, jatuh, kita kuliah itu. Ya deh gitu. itu kan dimarahin. Dia sama tadi pada oleh Marban. Karena tadi gini, kalau kita di Papua jadi kok jadi begini. Marban terlalu jahat ya. Tunjukkan dulu kapal itu.
apa yang diterangkan oleh mereka, para mualaf dan juga polemikus muslim, itu semua gugur serentak. Bukan kita tidak senang, tidak suka, tapi kalian harus belajar dari kekristenan. Mau belajar tentang kekristenan yang baik, belajar dari orang-orang bertanggung jawab, bukan dari para mualaf, begitu ya. Jadi teman-teman, semoga kita dicerdaskan melalui video ini, diteguhkan, dikuatkan, dan membentengi diri, karena ada banyak para penyesat, banyak para tukang keliru, tukang klaim. Jadi kita harus tahu mana yang harus kita ikuti. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.